Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian hari ini dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Ibu lihat di grup WA kali ini semuanya masuk semua. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, 10 juga memperingati Hari Pahlawan. Mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama-sama dengan melihat tayangan videonya ya. Ibu putar dulu. Sebentar ya. Terlihat tidak? Terlihat, mulai ya. 1, 2, 3. Dua tanah Terima kasih. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang angkringan. Tentang apa?
itu tentang perkumpulan di negara Asia Tenggara. Iya. Sekarang negara-negara ASEAN itu apa aja? Apa aja negara ASEAN itu? Malaysia, Darussalam, Darussalam, Filipina, Vietnam, Malaysia, Filipina, terus Indonesia, Brunei Darussalam, ya pinter ya semuanya ya. Laos, iya. Nah sekarang masih ada hubungannya dengan negara ASEAN, tapi kita berlanjut ke tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Perhatikan dulu dan amati slide PowerPoint yang Ibu tayangkan ya. Nah, di sini sudah terlihat belum? sudah Bu. Sudah? Iya, sudah terlihat. Di sini ada tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini itu ada 8 ya. Ya Bu. Ya Ibu bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, melalui pengamatan pada slide PowerPoint, kalian dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, melalui tanya jawab, kalian dapat menguraikan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, melalui demonstrasi, kalian dapat membuat laporan peta pikiran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, melalui pengamatan video, kalian dapat membandingkan macam-macam magnet. Kemudian, melalui diskusi, kalian dapat menyimpulkan sifat-sifat magnet. Melalui demonstrasi, kalian dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisis petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran. Yang terakhir, melalui demonstrasi, kalian dapat mengerjakan teks formulir pendaftaran sesuai petunjuk pengisiannya. Nah, di sini subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada peran ke-1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, untuk slide pertama, siapa yang mau membacakan? Salsa, ya yang duluan mengangkat tangan berarti Salsa dulu ya untuk paragraf pertamanya, kemudian nanti Putri yang paragraf keduanya ya. Silahkan Salsa. Pengalaman belajar dari negara ASEAN hari ini merupakan hari yang paling penting bagi Udin, Pedro, Benny, Dulani, teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN pada sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Saya ingin sekali melihat bukti aja. Iya, terima kasih ya Salsa sudah membacakan paragraf yang pertama. Ya, sama-sama. Untuk paragraf kedua Putri dilanjutkan. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN.
Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia dengan ciri khas rumah Toraja unik dan menarik. Iya, kemudian yang slide keduanya tadi Bagas ya. Terus siapa lagi selain Bagas yang mau membacakan? Oh, Panka. Berarti Bagas dan Panka. Silakan untuk paragraf pertamanya. Panka dulu, nanti yang Bagas paragraf yang kedua. Ya, sebentar. Sebentar ya, Ibu keluarkan dulu, ada yang masuk. Bentar. Bentar. Untuk paragraf kedua, persiapan dari Panka dan juga Gipar ya. Sekarang Panka terlebih dahulu, kemudian Gipar. Silahkan Panka. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah dari Thailand. Dalam kemasan kaleng ada alat penyedot kopi plastik Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Iya, terima kasih ya kepada Panka yang sudah membacakan paragraf yang pertama di slide 2. Sekarang Bagas lanjutkan untuk paragraf kedua. Kesan dengan berbagai makanan khas Malang. Eda selalu tertarik dengan di makanan sebagai daerah ada singkong santan khas Thailand, ada pot dari Vietnam dan lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Iya, terima kasih kepada Bagas yang sudah membacakan paragraf kedua di slide 2. Kemudian untuk slide ketiganya, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Terus Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asli khas negaranya. Wayang dipopuler sekitar tahun 160-an di Kampung Ayer, di tepi sungai. Brunei mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari warna asik wayang asli. karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik ini adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei
Ya, terima kasih Nurul telah membacakan slide yang ketiga. Untuk slide yang keempat, siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, Pero. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran hadirnya. Tentu saja, cenderamata khas dari negara tersebut. Kemudian lanjutkan sampai akhir. Pero. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam kaya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Iya, kalian coba analisis ya teksnya, kemudian jawab pertanyaannya ini. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian ada yang mau menjawab soal nomor 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Ya, kalian kan sudah mendapat LKPD-nya, jadi kalian bisa langsung mengisinya di print out-nya itu ya. Siapa yang mau menjawab? Oh, Panka. Silahkan Panka. Karena mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jakarta. Iya, terima kasih ya Panka. Nanti dicek jawabannya betul apa salahnya. Sebentar ya, sambil menunggu yang lainnya dulu menjawab yang kedua. Silakan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Naima, boleh. Naima dulu ya, baru Salsa ya. Silakan yang Naima, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Silakan Naima. Kita dapat mengetahui ciri khas dari tiap negara. Kita dapat mengetahui ciri khas dari tiap negara. Hebat ya. Lanjut ke nomor 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Silahkan Salsa. Edo tertarik pada makanan dari berbagai daerah. Edo tertarik dengan makanan dari berbagai daerah ya. Coba kita lihat jawabannya. Tadi Panka menjawab nomor 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Tadi Panka menjawab karena mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Ya, betul ya. Tadi ada di teks yang di slide pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dapat dipelajari dari yang kedua? Menjawab, kita dapat mengetahui ciri khas dari tiap negara. Iya, tadi juga ada ya di slide berikutnya. Tuh, ada di slide 2. Kemudian yang ketiga, tadi apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Tadi Edo tertarik pada makanan dari berbagai daerah. Nah, di sini
kedua. Masih ada slide yang kedua. Kemudian untuk soal berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Gipar. Ya, silahkan Gipar. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Apa? Gipar? Ya, lanjut sama Salsa dulu aja, Salsa. Mungkin sinyalnya kurang bagus untuk Gipar, jadi tidak terdengar. Silahkan. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei sebagai ciri negaranya. Iya, Beni tertarik dengan anjungan dari Brunei ya. Coba untuk soal berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Siapa yang mau menjawab? Ya, Panka, silahkan Panka. Udin berada di anjungan khusus yang menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN membangun usaha kecil. Iya, Beni atau Udin itu tadi berada di anjungan khusus yang mengembangkan wirausaha kecil. Nanti dicek ya jawabannya betul atau tidak. Sekarang yang terakhir, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurut kamu? Bagas, apa Bagas? Jawabannya? Menurut saya kegiatan yang paling menarik adalah berada di anjungan khusus yang dikelola seputar ASEAN karena kita akan mendapat yang sana. Iya, Bagas itu tertarik di anjungan khusus ya yang mendapatkan informasi-informasi tentang ASEAN atau negara-negara ASEAN. Kita cek ya. Nah, tadi apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Tadi Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik sebagai ciri khas negaranya. Nah, di sini ada ya di slide 3, Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Berarti betul ya jawabannya ya. Kemudian, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Tadi kita dapat mengetahui ciri khas dari tiap negaranya. Ya, betul ya. Di sini juga ada. Terus, pengalaman belajar yang diperoleh Edo. Tadi Edo tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Terus yang tadi juga Beni tertarik dengan anjungan Brunei, betul ya. Terus Udin berada di anjungan khusus yang menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN yang mengembangkan wirausaha kecil. Ya, yang tadi ya contohnya yang agribisnis itu. Terus tadi Bagas itu senang atau paling menarik itu jika dia berada di Sekretariat ASEAN karena ingin mendapatkan informasi atau ciri khas dari tiap negara yang berada di anggota ASEAN. Betul ya untuk semuanya, hebat-hebat semua. Nah, sekarang lanjut. Dari yang tadi kalian analisis atau kalian baca teksnya, coba sebutkan 3 hal yang menurut kalian penting dari teks tersebut. Coba uraikan. Ayo, siapa yang bisa? Coba sebutkan 3 hal yang menurut kalian penting tadi dari kerjasama ASEAN itu. Siapa? Panka, Salsa, Nurul, Naima. Oh, Salsa. Silakan. Salsa, yang pertama apa tadi?
Tiga hal yang pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan erat hubungan antar negara anggota. iya. Kemudian yang kedua ada yang mau lagi menjawab? Gipar, silakan Gipar. Dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Iya, betul. Silakan yang berikutnya. Yang ketiganya satu lagi nih, siapa yang mau jawab? Naima, silakan Naima. Ayo Naima. Menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan diri kita sendiri. Iya, coba kita lihat ya, benar tidak ya? Tadi menurut kalian itu tiga hal penting dari teks yang telah dibaca oleh kalian, yang telah diamati serta dianalisis, bahwa yang penting itu satu, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN mempererat hubungan antar negara anggota. Betul ya? Tadi yang menjawab yang pertama itu Salsa. Betul ya? Jawabannya hebat. Berarti kamu memperhatikan dengan teliti. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Tadi Gipar menjawab ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Ya, betul juga ya. Berarti Gipar juga konsentrasi dalam membaca tiap teksnya. Sekarang yang ketiga, tadi Naima menjawab menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Jadi bangga dengan negara kita sendiri. Ya, betul ya. Nah, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber dan laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Kalian berkumpul atau bekerja sama dengan kelompoknya, bisa dalam bentuk tanya jawab untuk membuat peta pikiran. Nanti masing-masing ketua kelompoknya bisa menjawab satu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Mengerti? Mengerti. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk bertanya jawabnya. Kalian bisa bertanya jawab melalui grup WA-nya ya, per kelompok. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba sebutkan untuk kelompok yang pertama, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Mau dijawab oleh Panka. Untuk kelompok 1, Panka. Silahkan Panka. Ikut serta dalam MEA ekonomi ASEAN. Ikut serta dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, untuk kelompok ke-1. Kelompok keduanya mau dijawab oleh siapa? Salsa. Silahkan Salsa. Naima, Bu. Mau Naima apa Salsa? Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Menjadi pelaku ekspor dan impor barang. Sekarang Naima yang di kelompok ketiga ya. Silahkan Naima. Naima. Menjadi satu lumbung padi. Iya, betul. Sekarang yang kelompok 4-nya. Kelompok 4. Silakan. Yang mau jawab siapa?
Gipar. Ya, Gipar, silakan Gipar. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Iya. Sekarang kita cek ya jawabannya betul atau tidak. Ya, sekarang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tadi kelompok 1 diwakilkan oleh Panka menjawab bahwa peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu yang pertama itu ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, berarti betul ya, hebat buat Panka dan kelompok satunya sudah benar menjawab pertanyaan yang pertama. Atau yang keduanya, tadi kelompok duanya itu menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya, tadi kelompok 2 diwakilkan oleh Salsa ya, betul jawabannya juga menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Untuk yang kelompok 3 tadi Naima ya, Naima menjawab bahwa Indonesia itu menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Betul. Nah, yang terakhir tadi kelompok 4 Gipar itu mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Betul ya, semuanya hebat-hebat. Ibu kasih jempol buat kalian semuanya. Nah, sekarang kalau tadi kan kalian bekerja sama dalam kelompoknya. Coba Ibu ingin mengetahui kalian membuat peta pikiran peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu masing-masing ya. Jadi per orang dulu, kalau tadi per kelompok, sekarang per orang. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Siap? Siap, silahkan. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Siapa yang mau menjawab yang pertama menurut kalian? Siapa yang berani? Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Panka, boleh. Silahkan Panka. Yang pertama itu apa? Sebagai salah satu pendiri ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN. Betul, hebat ya. Peran dan posisi Indonesia itu selain yang ikut MEA juga sebagai salah satu pendiri ASEAN. Kemudian ada lagi yang berani untuk menjawab. Gipar. Gipar, kemudian nanti Putri ya. Gipar terlebih dahulu. Silahkan Gipar. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Ya, hebat ya. Kalau tadi pendiri ASEAN, sekarang pemimpin ASEAN ya. Sekarang yang ketiganya Putri. Silahkan Putri. Sebagai teman KTT ASEAN. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Iya, betul. Yang terakhir siapa? Satu lagi. Yang mau menjawab? Salsa. Silahkan Salsa. Naima, Bu. Oh, Naima, boleh. Asia Tenggara. Ya, Naima dulu siapa? Apa Salsa dulu? Boleh. Yuk, Salsa dan Naima boleh. Yuk, siapa ulangi lagi? Salsa. Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Iya, kalau Naima apa? Naima. Sama tidak?
jaringannya ya, Naima ya. Ya, lanjut ya. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu lemari es. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, di sini Ibu mempunyai videonya. Nanti kalian simak dengan baik. Nanti perhatikan apa saja ya, informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam magnet tersebut. Bentar ya, Ibu putar dulu videonya. Perhatikan, amati dan simak baik-baik ya. Tentang magnetnya. Sekarang kalian coba lihat LKPD-nya dan juga jawab pertanyaannya. Di sini jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Nah, di sini ada yang bisa
Siapa yang mau? Nih untuk mana? Iya, silahkan untuk Nurul ya. Nurul untuk ini yang ditunjukkan oleh Ibu, ini magnet apa namanya? Magnet batang. Magnet batang itu bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Siapa? Putri dan Panka. Putri dulu ya. Silahkan Putri. Ini yang kedua apa? Magnet silinder. Magnet silinder. Bentuknya seperti apa magnet silinder? Seperti tabung. Iya, betul ya. Yang ketiga, siapa tadi? Panka ya? Silakan Panka. Namanya apa? Magnet jarum. Magnet jarum. Bentuknya seperti apa? Seperti jarum. Seperti jarum. Ada di benda apa tadi di video? Apa tadi yang petunjuk arah itu namanya ya? Ada yang tahu tidak yang lainnya? Namanya apa? Kompas ya. Tadi magnet jarum itu ada di kompas. Kemudian yang ini, ada yang mau menjawab? Siapa? Oh iya, Putri sama Nurul. Silahkan Putri, yang ini dulu. Magnet ladang. Magnet ladang. Bentuknya seperti apa? Bentuk U. Bentuk U. Sekarang yang terakhir ini Nurul, apa? Magnet lingkaran. Magnet lingkaran. Bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran atau bulat ya. Betul sekali. Sekarang tiap kelompok membuat laporan hasil percobaan sifat-sifat magnet ya dan menyimpulkan dari percobaan tersebut. Coba dari kalian buat dulu laporannya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis ya. Ada yang mau menjawab dari kelompok 1 terlebih dahulu? Ya, Panka, kelompok 1, kemudian kelompok 2, Putri, kelompok 3 tadi Gipar ya. Silakan, apa kira-kira? Gaya Sifat tarik. magnet. Ya, Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. terletak pada kutub-kutub magnet. Kayak tarik terbesarnya itu, ya betul, hebat ya. Yang kedua, silakan. Kelompok 2, Putri. Benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Iya, magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sekarang yang ketiga ada siapa? Gipar. Gipar tadi kutub magnet itu ada berapa Gipar? 2. Satu kutub apa? Kutub selatan. Ya, satu lagi kutub Utara. utara. Ya, jika kutub selatan dan kutub utara didekatkan akan saling apa? Tarik menarik apa tolak menolak? Menarik. Tarik menarik, betul. Kalau kutub utara dan kutub utara didekatkan Akan saling tolak. tolak menolak. Betul ya. Untuk jawabannya tadi gaya tarik
tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Terus magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam ya, seperti besi, baja, dan nikel. Coba kalian buat sendiri kira-kira selain yang tadi. Apalagi ya? Ibu beri waktu 5 menit ya masing-masing ini. Kalau tadi per kelompok, sekarang jawab oleh masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai ya waktunya ya. Coba, siapa yang berani menjawab? Yo, tadi kutub magnet ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nanti raisen dulu ya, Panka. Kalau nggak ada, baru boleh menyebutkan. Sama Panka itu ada 2. Iya, betul. Ada lagi yang bisa menjawab kutub magnet ada 2. Namanya apa saja? Utara dan selatan. Utara dan selatan. Pintar ya, hebat. Terus jika utara dan selatan didekatkan akan saling Menarik. utara tarik menarik. Coba disimpulkannya di sini. Ini contohkan dengan magnet ya. Yang merah namanya kutub utara. Yang hitam namanya kutub selatan. Tadi kata Panka kalau magnet itu mempunyai 2 kutub ya. Kutub utara yang atas yang merah, kutub selatan yang jika kutub utara ini didekatkan dengan kutub selatan yang hitam, maka akan saling apa? Tarik. Tadi tarik menarik dan terjadilah penempelan magnet. Coba ada yang bisa mengulangi apa tadi? Jika ulangi jika Kutub kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, akan saling menarik. iya akan saling tarik menarik. Betul. Ipar atau Putri yang mau menjawab lagi? Jika kutub utara nih yang merah dan yang merah didekatkan akan saling apa? Tarik Siapa yang menarik. tarik menarik? Oh tidak, tarik kata Putri tolak menolak. Kalau saat dikasih itu akan tolak menolak, tidak mau menempel walaupun ditekan nggak mau menempel ya, karena namanya sama kutub utara dan kutub utara akan tolak menolak, akan saling menjauh ya. Tapi kalau utara dan selatan tadi kata Panka betul, jika didekatkan itu akan saling tarik menarik. Jauh nih yang hitam sama yang hitam didekatkan akan saling apa? Tolak menolak, betul ya, karena namanya itu selatan dan selatan, nama yang sama. Walaupun kita dengan keras, dengan bercucuran keringat mau ditempelkan tetap tidak mau, tetap akan menolak. Tuh, mengerti? Nah, ada yang tahu tadi benda yang terbuat dari apa? Dari apa? Besi. Dari besi. Contohnya nih, ada gunting ya. Gunting ujungnya itu dari besi.
besi. Jadi kalau ditempelkan magnet itu akan tertempel ya, akan ditarik oleh magnet, akan menempel. Terus kalau misalnya belakang guntingnya nempel tidak ya ke magnet? Tidak, Bu. Ya, karena ini terbuat dari plastik. Kemudian di sini ada kunci. Tuh, kunci magnet akan nempel tidak? Nempel. Besinya akan kenapa nempel? Akan nempel tidak kalau dekatkan? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Besi. Karena terbuat dari plastik. Terbuat dari plastik, betul. Yang terakhir nih, ada isi hektar. Kalau didekatkan ke magnet akan menempel apa tidak? Menempel. Menempel. Iya, karena terbuat dari besi juga ya, nempel ya. Betul sekali ya. Berarti kalian sudah tahu tentang magnet dan juga sifat-sifatnya. Nah, dalam pameran ASEAN tadi ya, untuk mengikuti lombanya kalian harus, atau setiap negara itu harus mengisi formulir ya, formulir pendaftaran. Nih Ibu punya 2 gambar formulirnya, nanti kalian amati ya, kemudian perbedaannya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Nih, di sini bentar ya, lagi proses. Terlihat? Lihat. Nah, yang ini formulir A ya. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Di sini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN ya, betul. Ada apanya ini? Yang pertama? Nama lengkap. Terus? Terus? Umur. Terus? Alamat. Iya. Terus? Iya. Telepon. Nama sekolah. Terus? Nama sekolah. Kartu pelajar. Iya. Terus apa jenis lomba yang akan diikutinya ya? Sekarang formulir kedua. Namanya formulir apa? Pendaftaran ekstra. Iya, pendaftaran ekstrakurikuler. Isinya? Nama lengkap, umur, Terus? kelas, Terus? Nomor induk siswa dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikutinya itu apa ya? Sekarang kalian cari perbedaannya. Dari kedua itu apa perbedaannya ya? Ada yang mau menjawab atau yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan atau menyebutkan namanya. Formulir 1 alamat sekolah. apanya? Alamat sekolah. Nomor, iya, pintar ya. Jadi kalian sudah bisa
menyebutkan atau menganalisis tentang formulir yang tadi, formulir B ya. Iya betul tadi. Terus formulir B untuk ekstrakurikuler di sekolah. Nah di sini juga Ibu mempunyai contoh pendaftaran di sini ya, formulir pendaftaran siswa baru. Yang pertama mau masuk ke SD, SMP, SMA itu ada formulirnya seperti ini ya. Di sini tentang biodata kalian dan juga orang tua kalian ya. Perbedaannya yang satu lagi ini ada formulir. Kalau ini ada 6 lembar ya. Formulirnya ada 6 lembar. Yang ini formulir, yang ini peserta didik. Kalau ini cuma 1 lembar. Perbedaannya jadi formulir pendaftaran yang ke sekolah itu lebih sedikit isinya ya, cuma 1 lembar. Biasanya ini sudah masuk di sekolah, jadi beserta bantuan-bantuan yang dari pemerintah itu sudah ada dalam formulir ini yang harus diisikan oleh orang tua kalian. Ngerti ya? Baru 5 menit formulir yang Ibu sudah share di grupnya dan sudah kalian print out ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi formulirnya tersebut. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Ya, isinya dengan rapi ya. Ya, isinya dengan rapi ya. Dan juga perhatikan petunjuknya. Kalau menggunakan huruf kapital berarti harus menggunakan huruf besar semua ya. Jangan sampai hurufnya itu sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, siap. Angkat tangannya kalau nggak menyebut. Angkat tangannya. Kalau Panka, kalau enggak yang kelompok 2 tadi Salsa. Jadi tadi belajarnya yang pertama tentang apa? Tentang negara ASEAN. Negara apa ya? Negara ASEAN. Terus ada yang keduanya tadi magnet. Yang ketiganya yang kamu isi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Formulir kegiatan ekstrakurikuler. Iya betul ya. Dari kesimpulannya itu yang pertama ya Ibu rangkum itu tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Betul. Yang keduanya tentang magnet, atau magnet itu adalah benda-benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang ketiganya formulir pendaftaran atau formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Betul ya. Sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi hari ini, coba kerjakan evaluasinya di link Google Form yang sudah Ibu kirim di grup.
Ya, Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Siap? Siap. Iya. Ya, Bu. Nah, sudah selesai ya, Ibu lihat udah masuk ke Google Form-nya ya, udah pada diisi. Berarti kalian hebat ya, bisa menyimak materi hari ini dengan baik, dengan teliti, dengan semangat ya. Kalian hebat dan luar biasa. Nah, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Tenang. Tenang. Nah, Nah, ini ya. Untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang bentuk produk-produk yang dijual negara-negara ASEAN di pameran budaya ASEAN. Nanti dipersiapkan dulu ya. Kalian alat tulisnya, semangat belajarnya juga harus tinggi untuk belajar materi-materi bentuk produk-produk yang dijual negara ASEAN di pameran budaya ASEAN. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutupnya atau sebelum Ibu tutup dengan salam, kita berdoa terlebih dahulu. Panka, pimpin doanya ya. Silakan, buka dulu mic-nya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya, Panka. Sudah memimpin doanya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.